Halo, aku mau ceritain pengalamanku selama 11 hari di Jepang. Perjalananku dimulai dengan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 jam 4 subuh. Nah, aku tuh mau ngejar flight dengan tujuan Tokyo Narita dengan menggunakan pesawat ANA Air di jam 6.30 pagi. FYI, aku beli tiket ke Jepang ini 1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi ya memang harganya lumayan mahal ya, itu hampir di harga 8 juta. Sekalipun aku naik ANA Air yang kelas ekonomi. Jadi ketika aku datang ke Jepang, aku itu sampai di Bandara Narita di Tokyo. Kemudian untuk pulangnya, aku itu lewat Osaka dan kemudian lanjut domestic flight ke Haneda, Tokyo, baru abis itu balik ke Jakarta. Salah satu kelebihan dari ANA Air adalah kita bisa mendapatkan bagasi secara gratis itu di 25 kilo per koper. Dan satu orang itu bisa membawa 2 koper, alias kita bisa membawa 50 kilo di bagasi per orang. Kemudian untuk kalian mau ke pusat kota Tokyo, sebenarnya kalian bisa mengakses dengan beberapa jenis kendaraan maupun transportasi umum. Ada taksi, ada kereta, dan juga ada bus. Nah, kali ini aku pilih naik bus. By the way, ada satu hal yang bikin aku kaget waktu aku di Jepang. Awalnya begitu aku nyampe, aku ngerasa kok supir busnya ini ugal-ugalan banget bawa kendaraannya. Rupanya itu udah jadi habit buat semua orang Jepang. Even mereka lagi nyetir di gang sempit, mereka itu ngebut banget guys. Mungkin karena mereka terbiasa untuk bergerak secara cepat. Aku menginap di Quintessa Hotel di daerah Ginza. Dan hari pertama ini aku mau ke Tsukiji Market yang jaraknya itu 1 kilometer atau 15 menit berjalan kaki. 6000円で5000半減の刺身と3000円のお刺身。お刺身いかがでしょうか。どうぞいかがですか。 Tsukiji Market yang ada di Tokyo ini merupakan surga buat kalian para pencinta seafood dan juga sushi. Sekalipun harganya cukup mahal ya atau cukup pricey, tapi memang ini sebanding dengan kualitas yang mereka tawarkan. Sebenarnya ada sedikit insiden ketika aku pesen sushi yang mixed platter. Nah itu sushiku tuh sempat jatuh guys. Tapi untungnya yang jualan itu baik, jadi yang jatuh itu tuh diganti sama mereka. Padahal kalau mau beli lagi itu harganya lumayan. Mixed platter sushi dan sashiminya itu kurang lebih harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 yen. Bahkan setelah insiden tumpahnya sashimi itu pun, aku masih memberanikan diri untuk membeli Alaskan King Crab. Ini kalau tumpah nih kayaknya nggak diganti deh. Mahal kan? Ya Tsukiji Market sendiri, sekalipun dia menjual bahan-bahan makanan seafood yang segar dan berkualitas tinggi, tapi kalian harus siap merogoh kocek yang dalam ya guys ya. Setelah kenyang makan di Tsukiji Market, aku melanjutkan perjalananku ke Shibuya Sky. Nah, kalian harus naik transportasi umum atau taksi atau kendaraan apapun untuk sampai di daerah Shibuya. Kemudian juga kalian perlu melakukan reservasi untuk jam kunjungannya. Nah, kebetulan kemarin aku reservasinya itu di aplikasi Klook dengan harga 265.000 per orang. Ya, sebetulnya untuk aplikasi Klook ini bisa kalian pakai dimanapun selama kalian berada di Jepang untuk melakukan reservasi. Nah, begitu juga ketika aku kemarin one day trip ke Gunung Fuji, itu aku juga reservasinya menggunakan aplikasi Klook. Nah, balik lagi nih ke Shibuya Sky, kita bisa ngelihat dari atas, dari ketinggian, itu kota Tokyo atau provinsi Tokyo ya. Berhubung di Shibuya Sky ini di atasnya itu sangat kencang anginnya, nah kalian tuh akan diwajibkan untuk menaruh barang-barang kalian yang rawan untuk terbang atau bisa jatuh ke bawah itu di locker. Dan kalian akan disediakan locker di sana dan itu gratis guys. Kalian bisa minta aja kunci lockernya dan kalian bisa menaruh barang-barang bawaan kalian di locker.
Setelah itu aku melanjutkan perjalananku di area Shibuya dan juga Shinjuku yang jaraknya tidak jauh dan berdekatan. Di sini aku membeli beberapa barang branded di Jepang yang harganya lebih murah daripada di Indonesia. Kemudian untuk hari ketiga, aku melakukan perjalanan one day trip ke Gunung Fuji. Dimulai dengan titik kumpul di stasiun Tokyo ya. Kemudian aku melanjutkan dengan naik bis bersama orang-orang dari area open trip ini dengan menempuh perjalanan kurang lebih itu sekitar 2 jam untuk sampai ke area Gunung Fuji. Perjalananku sendiri dimulai dari pukul 9 pagi dan selesai di pukul 5 sore itu kita sudah sampai atau tiba kembali ke stasiun Tokyo atau Tokyo Station. Cuman kebetulan aku dropnya itu di area Shinjuku, jadi aku stopnya di area Shinjuku itu sampai di sana jam setengah 5 sore. Nah, di perjalanan kali ini pun one day trip ke Gunung Fuji, itu aku juga ditemani oleh satu orang tour leader yang dia itu bisa beberapa bahasa. Dia bisa bahasa Jepang, Inggris, dan juga Mandarin. Nah, kebanyakan dari kami kan peserta-peserta dari luar negeri ya, jadi memang nggak ada orang lokalnya. Itu dia menggunakan bahasa Chinese dan juga bahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu khawatir, buat kalian yang nggak bisa bahasa Jepang, di sini akan ada tour guide atau tour leader yang akan menjelaskan di dalam bahasa Inggris ya. Cuman kalau kalian juga nggak bisa bahasa Inggris, memang akan agak repot ya guys. Dan untuk one day trip ke Gunung Fuji ini, sebetulnya kita mengunjungi beberapa tempat ya. Itu ada Lawson yang belakangnya background Gunung Fuji, itu ada. Terus kemudian juga ada danau dan juga ada shrine atau kolam ikan seperti ini. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa titik wisata yang bisa menjadi spot foto juga buat kalian. Nah, trip Gunung Fuji ini kurang lebih ya ada 5 tempat wisata lain yang akan kalian kunjungi, 4 atau 5 ya. Dan memang secara pengalamannya itu juga cukup menyenangkan guys. Cuman memang kalian harus siapin kaki yang standby buat jalan-jalan jauh. Karena jalan di Jepang ini sangat melelahkan. Aku waktu di Jepang kemarin berjalan kaki itu dalam 1 hari itu kurang lebih sekitar 20.000 sampai 30.000 langkah per hari. Kita juga bisa lihat di sini bahwa di jalanan-jalanan di Jepang itu sangat bersih. Padahal ini daerah wisata di luar kota Tokyo yang jaraknya sekitar 2 jam. Itu pun jalanannya sangat bersih guys. Nah, kalian akan melihat ada satu coffee shop namanya itu Toraya. Ya, asumsiku ini adalah Toraja ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi memang sepertinya kopi kita atau kopi Torajanya Indonesia itu sudah go internasional. Bahkan sampai ada satu coffee shop yang dia menamakannya itu Toraya. Setelah one day trip di Gunung Fuji, aku stop di area Shinjuku. Kemudian karena ya perjalanan tersebut cukup melelahkan, aku mencari tempat makan di area Shinjuku. Dan pilihanku jatuh ke Ichiran Ramen. Tapi tidak semudah itu karena untuk makan ya, karena ngantrinya itu panjang. Kurang lebih sekitar 1 jam. Dan letak Ichiran Ramen yang ada di Shinjuku itu, dia ada di daerah basement. Jadi areanya memang cukup terpencil, dan kalian cukup akan sulit untuk mencari Ichiran Ramen ini karena memang ada di area basementnya guys. Tapi panduannya dari Google Maps aja. Nah, kebetulan Ichiran Ramen ini makanan yang mengandung B2 ya. Jadi bagi kalian yang ingin skip videonya, nggak pengen nonton aku makan di sana, boleh di skip. Bagi yang nggak makan B2 ya guys ya. Bagi kalian yang ingin melanjutkan, silahkan tetap ditonton aja. Ya, setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya aku dapat tempat duduk. Dan giliran aku untuk mendapatkan makanan yang udah aku pesen tadi. Di Ichiran ini kalian free refill untuk minumannya alias air putihnya ya. Tapi rata-rata di kedai makan atau di restoran-restoran di Jepang, umumnya itu gratis minum
even itu air putih maupun ocha, tergantung yang disediakan oleh restoran. Bagi kalian yang ingin makan di Ichiran, Ichiran ini adalah satu tempat untuk kaum introvert. Yang artinya untuk meja dan kursinya pun itu dipisah-pisah. Jadi memang akan ada jarak bagi setiap orang yang ingin makan di sini. Dan salah satu persyaratannya adalah bagi kalian yang ingin makan di Ichiran Ramen di Shinjuku, itu kalian wajib untuk diam atau tidak ngomong dengan tetangga yang ada di sebelah. Karena kalau kalian berisik atau kalian bersuara yang kencang, itu tamu dari meja-meja lain bisa negur kalian. Caranya gimana? Dengan memberikan papan kayu ini ke waiters atau waiter yang ada, terus mereka akan menegur meja berapa yang berisik. Nah, gitulah sistem di sana ya guys ya. Even untuk berkomunikasi dengan waiter atau waiters yang melayani di sana, kalian bisa cukup memberikan papan kayu saja. Dan kalian nggak perlu ngomong langsung ke mereka. Jadi memang Ichiran Ramen ini diciptakan untuk kaum-kaum introvert yang malas banget ngomong sama orang lain maupun orang asing. Akhirnya giliran makananku untuk tiba. Dan jujur aja guys, secara rasa untuk ramen yang ada di Jepang itu memang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mereka rasanya itu lebih strong dan lebih flavorful dibandingkan dengan ramen-ramen yang ada di Indonesia. Kalau aku rasain dan aku cobain, memang lebih enak sih guys, jujur dibanding dengan ramen-ramen B2 yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun, itu tetap kalah dengan ramen-ramen yang ada di Jepang. Aku nggak tahu apakah mereka pakai ingredients yang berbeda atau gimana, tapi secara lidahku dan juga pengalamanku, aku jauh lebih suka ramen yang ada di Jepang. Sekalipun Ichiran Ramen yang aku cobain ini enak banget, tapi sebetulnya masih ada ramen yang lebih enak lagi menurutku, dan itu adalah Sujita Ramen yang ada di Ginza, yang nanti akan ada di akhir video. Yang aku datang ke tempat itu tuh sebelum aku berangkat dari Tokyo menuju ke Kyoto. Di hari keempat aku mengunjungi Asakusa Street, di mana pada saat aku datang ke sana itu memang cuacanya lagi hujan terus. Tapi memang aku wajib banget datang ke sini karena di Asakusa itu banyak menjual street food ataupun makanan-makanan yang enak-enak juga. Selain itu di sana juga ada kuil atau shrine ya. Dan begitu aku sampai di Asakusa, aku mau mulainya dengan makan sushi. Aku lupa nama tempatnya di mana, cuman ini di daerah Asakusa. Dan harganya nggak gitu mahal banget, mirip-mirip dengan resto sushi yang ada di Jakarta. Tapi secara rasa itu enak banget guys. Kalau ke Asakusa itu wajib banget cobain ke resto ini. Jadi selain aku makan di resto sushi ini, sebetulnya sebelumnya aku udah makan churros di sini. Dan kemudian setelah aku makan sushi di Asakusa, aku juga datang ke coffee shop yang ada di Asakusa. Ya, secara harga untuk coffee shop sendiri pun lumayan pricey ya. Artinya untuk beli kopi hitam aja atau americano itu harganya tuh 50.000. Memang 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Ya, setelah makan berat, kemudian juga aku beli-beli cemilan di Asakusa. Di tengah hujan, memang suasananya itu sangat syahdu banget. Nah, ini adalah hari terakhir aku di Tokyo, malam terakhir aku, sebelum keesokan harinya aku menuju ke Kyoto. Cuman, aku akan membaginya ini menjadi part 1, yaitu perjalanan aku di Tokyo, dan kemudian aku akan melanjutkan part berikutnya, perjalanan aku ke Kyoto dan Osaka. Nah, di hari sebelum aku berangkat ke Kyoto, aku makan dulu di Sujita Ramen yang ada di daerah Ginza. Seperti yang tadi aku sempat jelaskan, bahwa aku makan Ichiran Ramen, tapi Sujita Ginza ini rasanya jauh lebih enak. Nah, untuk harganya sendiri pun
Nggak berbeda jauh ya, karena kalau di Ichiran itu sekitar 1.300 yen, tapi di Sujita ini harganya sekitar 1.650 yen dengan porsi yang jauh lebih besar. Nah, kalau dirupiahin itu sekitar 180.000, tapi kalian bisa puas banget makan di sini. Oh ya guys, ini ada B2-nya ya, jadi hati-hati.